Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tirta Adi Kusuma selaku dosen mampu mata kuliah perawatan komunitas, dan yang saya banggakan serta sayangi teman-teman semua yang mungkin sedang menonton video kami di rumahnya masing-masing. Kami dari kelompok 1 kelas 2B yang sudah meresensi buku Bunga Rampai Kinerja Pembangunan Kesehatan Indonesia, Tantangan, Masalah, dan Solusi pada bab 1. Boleh di next. Anggota kelompok kami terdiri dari Fadila Adinda Zahrani, saya sendiri Nafisa Siti Rida, Putri Mentari Naira Afifah, Firza Rizky Asyifa. Untuk identitas bukunya, jadi tadi judulnya sudah disebutkan ya teman-teman. Untuk editornya ada Dr. Siswanto MHD dan lainnya. Kemudian penerbitnya Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan LPB. Boleh dilanjut. Ini bab 1 tentang prolog menjawab tantangan pembangunan kesehatan melalui kerangka sistem kesehatan. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu dalam bab ini penulis menyajikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami dan menganalisis sistem kesehatan Indonesia. Pendekatan yang digunakan sangat relevan dan mengidentifikasi tantangan dan solusi strategis bagi pembangunan kesehatan nasional. Penulis menjelaskan pentingnya pendekatan sistem kesehatan yang komprehensif dalam menghadapi tantangan pembangunan kesehatan di Indonesia. Kerangka sistem kesehatan WHO yang terdiri dari 6 building blocks of health system digunakan sebagai landasan analisis dan perbandingan dengan health system Indonesia. Pendekatan ini memberikan sudut pandang yang holistik dalam memahami sistem kesehatan Indonesia. Penulis menekankan perlunya mengintegrasikan berbagai komponen sistem kesehatan secara sinergis untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang efektif. Bab ini menampilkan sejumlah fakta-fakta yang didukung oleh data yang akurat dari sumber terpercaya, menganalisis tren dan perkembangan kesehatan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kemajuan dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam membenahi kondisi kesehatan Indonesia. Selanjutnya, secara umum, bab ini sudah cukup jelas dan struktur, namun konsep dan analisis yang disampaikan agak sulit dipahami karena penempatan titik koma yang kurang tepat. Dan pada bab ini, materi pada kondisi kesehatan dijelaskannya hanya secara umum dan kurang up to date. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ikhtisar dari buku pada bab pertama ini. Jadi pada buku ini, bagian bab satunya menjelaskan tentang sistem kesehatan nasional atau SKN. Ini menjadi acuan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dan komponen pengelolaan kesehatan yang disusun dalam SKN ini dikelompokkan dalam subsistem, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, ada 6 sistem yang dikeluarkan menurut WHO gitu. Yang pertama adalah upaya kesehatan, lalu yang kedua sumber daya kemanusiaan kesehatan, yang ketiga penelitian dan pengembangan kesehatan, yang keempat pembiayaan kesehatan, 5 sedia informasi, alat kesehatan dan makanan, dan yang terakhir manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Dan pada bab ini juga membahas tentang transisi epidemiologi di Indonesia ini ditandai dengan beralihnya pola penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular atau PTM. Dan PTM ini merupakan penyebab utama kematian dan disabilitas di Indonesia, seperti stroke, penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Dan beban penyakit PTM ini berdampak besar secara ekonomi, baik pada tingkat individu, rumah tangga, maupun negara. Dan diperlukan upaya komprehensif untuk mencegah dan mengendalikan PTM ini, termasuk promosi gaya hidup sehat, peningkatan akses layanan kesehatan, serta kebijakan lintas sektor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Lalu di sini ada kelebihan dari buku yang telah kita resensi. Yang pertama, menyampaikan pembahasan yang komprehensif mengenai kondisi kesehatan di Indonesia. Yang kedua, menampilkan perbandingan data dari waktu ke waktu. Yang ketiga, menampilkan sejumlah fakta yang didukung oleh data yang akurat dari sumber yang terpercaya seperti Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar. Lalu yang keempat, menganalisis tren dan perkembangan kesehatan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Lalu di sini ada kekurangan dari buku yang telah kita resensi. Yang pertama yaitu buku kurang up to date dengan cakupan informasi terbatas hingga tahun 2018. Isi buku masih terfokus pada kondisi kesehatan secara umum, tidak terlalu banyak pembahasan mengenai program ataupun kebijakan yang telah dilakukan di Indonesia. Masih terdapat beberapa kekurangan dari segi penulisan seperti penempatan tanda koma yang tepat, terdapat penulisan nama penyakit yang masih salah, ketidakkonsistenan dalam penulisan kalimat asing yang terkadang ditulis miring dan ada juga yang tidak, serta terdapat penulisan kata yang tidak baku dan penyusunan kalimat yang rancu. Yang keempat, ada gaya penulisan yang terlalu formal, teoritis, dan kurang aplikatif, membuat sebagian orang kurang tertarik untuk membaca buku ini. Dan yang terakhir, tidak terdapat glosarium untuk istilah-istilah asing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya, pendapat mengenai buku atau kesimpulan, buku ini menyajikan informasi yang cukup komprehensif mengenai kondisi kesehatan di Indonesia, namun memerlukan perbaikan dalam hal pemutakhiran data, penyusunan kalimat, dan penyajian yang lebih menarik dan aplikatif. Buku ini juga dapat menjadi referensi yang baik untuk memahami gambaran umum tentang situasi kesehatan di Indonesia. Namun, masih perlu ditingkatkan kualitas penyajiannya agar lebih mudah dipahami dan menarik bagi pembaca. Oke, teman-teman semua, demikianlah presentasi dari kelompok kami dari hasil resensi yang sudah kami lakukan pada buku tersebut di bab 1. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.